Saya Teresia Darmayanti akan mempresentasikan tentang prinsip metode pembelajaran. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pengertian, tujuan, macam-macam metode, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Untuk pengertian metode pembelajaran sendiri adalah penggabungan macam tindakan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Metode pembelajaran anak usia dini harus dilakukan dengan menarik, menyenangkan, penuh dengan permainan dan keceriaan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan kreativitas yang diperlukan oleh peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahap berikutnya. Macam-macam metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama bercerita, yang kedua demonstrasi, yang ketiga bercakap-cakap, yang keempat pemberian tugas, yang kelima sosiodrama, yang keenam karya wisata, yang ketujuh proyek, yang kedelapan eksperimen. Untuk yang pertama adalah bercerita. Bercerita merupakan cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita harus diberikan secara menarik dan anak diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapannya. Yang kedua, demonstrasi. Menunjukkan atau memeragakan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah bercakap-cakap. Bercakap-cakap dapat dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan pendidik atau antara anak dengan anak yang lainnya. Selanjutnya, pemberian tugas. Pemberian tugas dilakukan oleh pendidik untuk memberi pengalaman yang nyata kepada anak, baik secara individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya, sosiodrama. Sosiodrama atau bermain peran dilakukan untuk mengembangkan daya khayal atau imajinasi, kemampuan berekspresi dan kreativitas anak yang diinspirasi dari tokoh-tokoh atau bahkan dari benda-benda yang ada dalam cerita tersebut. Karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek di lingkungan kehidupan anak yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Project. Project merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anak, baik secara individu maupun secara berkelompok, dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah eksperimen. Eksperimen merupakan pemberian pengalaman nyata kepada anak dengan melakukan percobaan secara langsung dan mengamati hasilnya. Untuk prinsip-prinsip metode pembelajaran sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan merupakan komponen utama. Segala aktivitas pembelajaran antara guru dan anak didik sangatlah penting. Sebab pembelajaran adalah proses kegiatan yang memiliki tujuan. Oleh karenanya, keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dirasakan keberhasilannya bila anak didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, guru harus terlebih dahulu menetapkan tujuan pembelajaran sebelum memberikan pelayanan kepada anak didik, seperti pembuatan rencana harian, mingguan, bahkan rencana bulanan. Dan yang kedua adalah aktivitas. Pembelajaran bukan saja menghafal atau sekedar informasi, tetapi pembelajaran adalah berbuat untuk memperoleh pengalaman baru. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong anak didik untuk banyak melakukan uji coba permainan-permainan baru, seperti aktivitas mental. Yang ketiga, individualistis. Pembelajaran adalah usaha mengembangkan setiap individu anak. Sebaiknya standar keberhasilan ditentukan oleh standar keberhasilan guru. Semakin tinggi keberhasilan, semakin berkualitas proses pembelajarannya. Yang keempat adalah integritas. Pembelajaran pada anak usia dini bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi harus mengembangkan aspek lain, yaitu afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mengembangkan aspek-aspek tersebut secara integratif.
Salah satunya metode diskusi. Metode diskusi tidak hanya mendorong intelektual anak didik, tapi mereka didorong secara keseluruhan untuk bersikap jujur dan lainnya. Yang kelima adalah interaktif. Interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke anak didik, melainkan mengajar sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar. Dengan demikian, melalui proses interaksi memungkinkan berkembang baik mental maupun intelektualnya. Yang keenam, inspiratif. Inspiratif mengandung makna agar setiap anak didik selalu mencoba dan melakukan hal-hal yang baru dengan mendapatkan informasi dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian, guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik agar berbuat dan berpikir sesuai dengan inspirasinya. Yang ketujuh adalah menyenangkan. Menyenangkan mengandung makna bahwa pembelajaran untuk anak didik terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, dimulai dari penataan lingkungan yang bagus dan menarik, serta memenuhi unsur kesehatan, mulai dari kebersihan lingkungan, pengaturan cahaya apabila belajar di dalam ruangan, ventilasi yang baik, dan memiliki unsur keindahan. Misalnya, cat dinding yang segar dan bersih, lukisan dan karya-karya anak yang tertata rapi, media dan sumber belajar yang relevan, dan bahasa guru yang mampu membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Yang kedelapan adalah menantang. Menantang sendiri adalah proses yang menantang anak didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir untuk merangsang kerja otak secara maksimal. Kemampuan menantang dapat melalui aktivitas kerja anak yang mencoba berbagai kegiatan bermain, memanfaatkan bahan alam seperti daun-daunan, tanah liat, dan lain-lainnya, sehingga secara tidak langsung anak sudah berpikir secara intuitif atau bereksplorasi. Apabila guru hendak memberikan informasi, harus mampu membangkitkan anak didik untuk memikirkan sebelum mengambil kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi sendiri adalah dorongan dari jiwa anak didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam diri anak didik manakala ada anak didik merasa membutuhkan. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus dapat menunjukkan pentingnya setiap anak mempunyai pengalaman dan materi belajar untuk kebutuhan dirinya. Dengan demikian, anak didik belajar tidak sekedar memperoleh nilai atau pujian, melainkan dorongan oleh rasa ingin tahu sesuai dengan kebutuhannya. Demikian presentasi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.